Halo teman-teman, selamat siang ya. Apa kabar nih kalian? Iya, siang Kak. Siap. Pada sehat-sehat nih ya. Ini aku pengen tahu nih teman-teman dari kota mana aja. Bisa mention ya teman-teman kuliah atau masih sekolah atau mungkin udah ada yang fresh graduate gitu. Dan dari kota mana. Mungkin bisa bantu lewat kolom chat. Dari mana aja nih 29 orang. 30 nih sama aku sama tim Palembang. Oke, dari Palembang, Malang. Dari mana lagi nih teman-teman? Dari Bogor. Siap-siap fresh graduate. Oke, jadi kan siang hari ini kita akan bahas banyak tentang job seeker ya. Mungkin aku anggap kalian mostly dari mahasiswa, kalau nggak mahasiswa ya teman-teman fresh graduate gitu. Aku akan share screen dulu teman-teman. Salam kenal teman-teman, selamat siang juga. Thank you banget buat My Edusoft, terus Women Works juga yang udah mengundang aku di acara hari ini, sharing-sharing ke kalian. Ini mungkin udah mulai bertambah ya, tadi di bawah 20, sekarang udah 30. Nanti kita sambil tungguin teman-teman aja, sambil jalan dulu, biar teman-teman yang belum join, nanti biar sekarang join juga gitu. Oke, nah mungkin sebelum mulai acaranya, aku akan perkenalan diri dulu. Tapi sebelum kenalan, aku mau ngucapin thanks juga buat teman-teman peserta di sini yang udah join siang hari. Sabtu itu kan enaknya kan santai, nonton Netflix, ke mall atau ke kafe, tapi teman-teman di sini standby buat belajar banyak atau mungkin sharing-sharing juga bareng aku nanti ya. Thank you banget gitu. Nah, sebenarnya hari ini tuh aku tadi udah talk show pagi-pagi diundang salah satu kampus di Jogja. Terus siang hari ini sharing lagi ke kalian. Semoga energi aku tetap maksimal, jadi tetap bisa sharing ilmu ke kalian juga gitu. Nah, salam kenal ya. Tadi udah sempat di-mention nama aku Cynthia. Cynthia Cecilia, bisa dipanggil Cynthia atau Cecil. Terus aku saat ini sedang membangun startup aku teman-teman namanya Jobhan. Jadi Jobhan itu bisnis aku. Nah, tapi selain Jobhan, ini kan kita ngomongin tentang job seeker nih. Jadi selain bikin bisnis tuh aku juga sebenarnya punya side job juga gitu. Nanti mungkin aku bisa kasih tips-tips ya gimana caranya building bisnis iya, tapi juga masih punya side job nih gitu. Karena memang aku masih muda juga ya, tapi nggak muda-muda banget sih, 26. Jadi kayak masih banyak banget waktu yang aku punya, aku bisa maksimalin di banyak bidang gitu. Jadi walaupun aku sekarang bisnis, aku punya employee juga yang aku gaji, tapi aku juga masih jadi employee juga nih di perusahaan lain gitu. Nah, aku menjabat sebagai manajer di Indigo Space Surabaya, jadi sebuah inkubator bisnis dan akselerasi dari Telkom Indonesia yang bekerja sama dengan MD Ventures gitu. Jadi sehari-hari kalau nggak bikin bisnis ya membantu teman-teman yang punya bisnis disupport oleh Telkom gitu dalam bentuk free coworking space, free mentoring dan lain-lain. Jadi basicnya sebenarnya nggak beda jauh dari startup. Kalau nggak startup ya hal-hal yang berkaitan dengan edukasi ya, khususnya di pengembangan karir dan pengembangan bisnis gitu teman-teman. Nah itu aja sih sebenarnya sekilas tentang aku. Sisanya ya mungkin teman-teman bisa baca di sini. Aku juga mentor di Women Works juga. Kalau teman-teman mungkin nanti interest untuk bahas startup atau mungkin interest bahas tentang karir, pengembangan karir, bisa banget nanti kontak aku lewat Women Works juga gitu. Oke, aku next ke materi ya. Kita materinya di sini how to stand out as a job seeker. Sebenarnya aku punya pengalaman kerja itu sudah 7 tahun. Baru 7 tahun sih sebenarnya kalau dibanding senior-senior di Women Works itu kan banyak banget yang keren-keren ya. 7 tahun itu aku mengalami sekali career switch. Jadi kalau aku mau cerita ke teman-teman sekalian, latar belakang pendidikan aku kan SIKOM ya teman-teman ya, sarjana ilmu komunikasi. Terus aku meniti karir awal itu di tahun pertama as a copywriter, terus aku berubah jadi PR, tapi masih satu bidang kan, PR, Markom, masih sama-sama jurusan komunikasi. Dan walaupun aku jadi PR Markom juga masih terima job-job copywriter. Nah, setelah tahun keempat, aku berubah dalam arti aku pingin loncat ke karir lain gitu. Karena memang waktu itu aku pingin bikin bisnis, bikin Jobhan waktu itu. Akhirnya aku resign dari kantorku yang lama, aku bikin bisnis di Jobhan kan, di mana aku harusnya punya ilmu manajemen atau mungkin aku harusnya S2 dulu dan segala macam. Nah, aku mungkin belum keturunan S2 nih teman-teman. Mungkin habis ini ya bakal S2 gitu. Jadi sekarang aku bikin bisnis itu kalau boleh jujur
adalah sebuah karir switch ya, dari antara aku dulu jadi markom yang basicnya ilmu komunikasi pindah ke bidang yang benar-benar bisnis. Dan itu aku tuh nggak punya sama sekali ilmu. Akhirnya aku berpikir kan kita nggak harus S2 langsung nih atau ambil jurusan manajemen, bisa ikut course, bisa ikut mentoring kayak di Women Works. Terus aku juga akhirnya berpikir kayaknya aku harus kerja dulu gitu. Nah, makanya aku ambil job di Indigo Space Surabaya yang di Telkom itu supaya aku juga makin paham, oh gimana sih startup itu berjalan, gimana sih building startup dan segala macam gitu. Nah, itu nanti aku akan share ke kalian kayak tips juga saat kalian tuh switch karir ya. Jadi kalian mungkin ada yang dari jurusan berbeda dengan karir di bidang yang beda, atau mungkin ada juga yang udah berkarir lama di bidang ini, tiba-tiba pengen pindah ke bidang yang lain atau profesi lain gitu. Nah, but kita balik dulu ke judul utama ya, how to stand out as a job seeker. Nah, gimana sih caranya kalian itu bisa bersaing, bisa dilirik, atau mungkin bisa dinotis sama company waktu kalian apply. Aku akan sharing sebagai job hunt, atau aku kan ibaratnya job hunt itu penengah ya. Karena kan job hunt itu fokus bisnisnya adalah yang membantu matchmaking antara perusahaan dengan talent. Jadi job hunt itu tengah-tengah gitu. Nanti aku bisa kasih insight dari company itu gimana, dari job hunt itu seperti apa gitu. Dari talentnya seperti apa, dari perusahaan seperti apa. Karena kan job hunt posisinya di tengah. Oke, aku next ya teman-teman. Nah, ini gambaran aja ya. Kita kalau ngomongin topik gimana caranya stand out, kita coba balik problem utamanya adalah sebenarnya aku yakin semua kandidat, semua orang yang ngelamar kerja atau mungkin cari peluang bisnis dan segala macam itu adalah kandidat yang oke gitu. Kalau emang kita ngerasa kayak kita pengen apply di posisi tertentu atau mungkin jabatan tertentu, pasti kita udah tahu tuh kayak kompetensi apa sih yang harus teman-teman miliki dan segala macam. Terus gimana sih karir path-nya? Misalnya nih, aku dulu waktu awal fresh graduate pengen banget jadi copywriter kan. Nah, waktu itu aku coba explore nih. Kalau aku mau jadi copywriter, aku harus punya sebuah karir path gitu. Dan karir planning juga. Aku kepikirannya kalau karir path itu oke, berarti jadi junior dulu, dari magang dulu, terus masuk jadi full time, junior, senior, terus mungkin manager, VP, baru next step lagi gitu ya, tergantung perusahaannya. Terus karir path-nya yang pasti explore dulu apa yang aku punya, terus kayak dicocokin yang aku punya ini apa sih yang masih kurang dengan syarat-syarat kompetensi minimal kalau mau jadi copywriter misalnya. Oh, harus bisa ini, harus bisa nulis nih, harus bisa riset dengan baik, harus bisa bahasa Inggris. Itu dicoba di-explore, dicatat ya, kayak skill-skill apa yang teman-teman harus penuhin. Nah, kalau ada yang masih kurang, teman-teman gain sebanyak-banyaknya ilmunya, belajar di mana aja bisa, lewat community, lewat course, lewat mentoring, dan lain-lain. Baru teman-teman coba mulai cari opportunity-nya. Nah, aku yakin teman-teman sekarang, entah ada yang udah nyiapin apa enggak, tapi teman-teman pasti udah ada kepikiran nih, kira-kira apa sih yang buat kalian tuh tertarik, dan kalian tuh pengen berkarir apa, pasti udah ada kepikiran ya. Cuma, nah, untuk persiapannya mungkin ada yang ngerasa udah siap, ada yang mungkin belum, ada yang masih ngerasa kurang, dan segala macam. Makanya hari ini kalian di sini pasti pengen dapat ilmunya nih, gimana step-stepnya dan segala macam. Nah, kita balik lagi. Nah, intinya semua kandidat itu menurut aku mereka pasti sudah mempersiapkan sebaik mungkin, entah mereka secara kompetensi dan segala macam. Nah, tapi sadly-nya walaupun kalian udah mempersiapkan semaksimal mungkin dan segala macam, kamu tuh nggak sendirian gitu. Ibaratnya tetap ada kompetisi gitu di dalamnya ya. Walaupun kita sekarang ngomong era kolaborasi dan segala macam, terutama di bisnis ya, di startup juga gitu. Banyak banget yang mention kayak sekarang tuh lagi era kolaborasi teman-teman, kita nggak bisa sendiri dan segala macam. But memang kita tetap harus berkompetisi gitu untuk mendapatkan posisi atau mungkin jabatan yang kita mau, atau mungkin kalau di bisnis tuh pencapaian-pencapaian yang kita inginkan dan segala macam. Bersaing tapi tetap dalam arti secara sehat gitu ya. Walaupun mungkin di dalam dunia bisnis atau mungkin di dunia profesional tetap ada yang namanya politik kantor atau mungkin politik dalam bisnis dan segala macam. But intinya teman-teman gak usah pusingin masalah politik-politik itu. Jadilah kandidat yang memang siap dan kalian punya value, kalian punya kualitas yang maksimal gitu. Nah, ini sekilas aja ya tadi ya. Kenapa aku bahas ini? Karena memang kita bahas tentang gimana caranya kita stand out dan dinotis sama perusahaan. Jadi akar masalahnya adalah kompetisi yang makin sengit gitu loh di dunia profesional saat ini. Nah,
in many industry atau mungkin dunia profesional apapun, sekarang kompetisi itu makin banyak, makin besar. Ini kemarin aku nemu ya story-nya Raymond Chins ini, dia itu CEO-nya Ternak Uang. Kalau teman-teman tahu Ternak Uang ya, punyanya Felicia itu, nah CEO-nya kan si Raymond ini. Aku tuh ngeliat story-nya dia, dan ini baru banget story-nya kemarin kalau nggak salah. Dia itu nge-mentoring anak umur 15 tahun, tapi di bio LinkedIn-nya tuh udah serem banget, maksudnya keren banget gitu ya, sekeren itu gitu. Dia udah sertifikasi Python tuh salah satu skill developer yang aku tahu. Terus dia juga ikut cyber security dan beberapa course-course yang diikutin anak ini tuh kayak dari luar, dari New York University dan lain-lain gitu loh. Maksudnya untuk anak umur 15 tahun tuh sudah sekeren itu gitu. Kalau diinget-inget umur 15 tahun kayak aku baru lulus SMP, baru bingung ya mau ambil jurusan IPA atau IPS. Terus banyak mainnya juga dan lain-lain. Tapi anak zaman sekarang tuh udah sampai sekarang ini gitu. Dia udah sampai kepikiran dia harus certification dan lain-lain. Dia juga cari course-course itu di NYU gitu kan. Nah, berarti sekompetitif ini gitu saat ini. Kalau kita ngomongin hustle culture juga teman-teman pernah denger ya kerja gitu ya, walaupun memang kita harus work life balance, kita juga nggak boleh kayak harus nggak boleh kerja mulu, harus balance antara work sama life. Tapi nggak bisa dipungkiri memang kompetisi saat ini makin sengit dan teman-teman intinya nggak bisa kalau cuma diem-diem aja atau mungkin berharap perusahaan yang akan notice kalian atau mungkin kalian berharap perusahaan yang akan jemput bola kalian gitu. Memang beberapa company juga sebenarnya mengeluhkan mereka tuh nggak semudah itu dapat kandidat gitu, kayak banyak nih yang apply tapi kadang juga perusahaan nggak selalu merasa mudah untuk menemukan talent gitu loh. Jadi sama aja kalau aku di tengah-tengah di Jovan itu perusahaan kadang ngeluh nih kayak nggak segampang itu ya cari talent. Kebalikannya si talent juga ngerasa nggak semudah itu ya cari kerja. Nah, so masalahnya di mana gitu kan sebenarnya. Kita next dulu. Nah, terus gimana gitu loh caranya supaya stand out, supaya perusahaan tuh notice kalian, perusahaan bahkan memilih kalian gitu. Ini kan topiknya hari ini intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, berarti apakah kalian tuh harus extra mile, harus benar-benar effort yang lebih lagi? Nah, kalau aku boleh jujur, aku menjawab yes gitu. Kalian harus extra mile ya. Kalau dibandingkan dulu waktu aku awal-awal berkarir itu 2014 teman-teman, waktu itu aku masih kerja ambil kuliah, cuma udah kerja full time. Itu jauh lebih susah sekarang gitu. Karena dulu aku bikin Jovan, itu kan berdasarkan keresahan di mana aku tuh pingin bikin sebuah platform yang bisa jadi media edukasi teman-teman untuk belajar tentang pengembangan karir ya, baik melalui macam-macam, ada pelatihan, mentoring dan segala macam gitu. Nah, terus lambat laun makin banyak nih platform kayak Jovan, sudah banyak gitu. Kita nggak ngomong dari sisi bisnis nih. Nah, berarti makin banyak juga kan wadah buat teman-teman belajar. Jadi aku bisa bilang sekarang teman-teman job seeker, teman-teman mahasiswa tuh udah banyak banget edukasinya gitu loh. Tinggal sekarang gimana caranya mereka menyerap ilmunya, mempraktekkan, terus bersaing. Nah, berarti sekarang challenge-nya tuh kalian sebagai job seeker tuh challenge-nya bukan lagi kekurangan ilmu, udah kelebihan bahkan sekarang tuh kayak udah banyak banget ilmu dan kalau menurutku yang banyak juga nggak baik ya. Jadi kan tetap harus filter mana yang berguna, mana yang enggak. Karena kan sekarang udah informasi tuh udah banyak banget di internet gitu. Kalian bisa filter mana yang menurut kalian bermanfaat gitu. Nggak melulu harus kayak menyerap semua ilmu juga enggak gitu. Pilih aja yang buat kalian tuh benar-benar powerful, bisa diterapin gitu. Nah, so berarti next step-nya adalah stand out. Ini sebenarnya aku suka banget topik hari ini karena kalau aku diundang webinar sebenarnya aku cukup bosan karena kan udah sering banget nih webinar ngisi-ngisi webinar tentang persiapan karir. Tapi biasanya tuh pembahasannya tuh basic kayak how to build your career, terus kayak career preparation gimana. But yang sekarang ini udah kayak topik hari ini yang dibawain oleh My Edusaf sama Womenworks ini kayak bener-bener relate banget gitu loh. Kita tuh udah tahu gitu gimana caranya bangun karir atau mungkin persiapan karir. Nah, yang belum tahu adalah gimana caranya bisa menang dari kompetisi, bisa di notice dan segala macam. Oke, jawabannya adalah ya kalian harus extra mile dan kalian harus benar-benar effort lebih lagi gitu. Oke, nah effort yang lebih tinggi tapi juga harus smart juga ya. Jadi jangan kayak kalian ngelakuin yang nggak terlalu relate atau mungkin yang malah banyak-banyak buang waktu dan segala macam. Jadi sebelum kalian action, kalau menurutku,
kayak ada slogan mulai aja dulu. Itu kalian tuh harus banyak-banyak learning, kalian harus banyak-banyak tahu strategi mana sih yang tepat supaya kalian bisa lebih hemat waktu dan hemat effort juga, nggak terlalu banyak effort yang dikeluarin, tapi yang kalian lakuin tuh nanti udah bener gitu, udah maksimal. Nah, aku dulu termasuk orang yang kayaknya tuh lebih suka action gitu daripada banyak-banyak teori. Nah, setelah lambat laun ya aku berkarir gitu, aku baru paham kalau kita nggak punya basic yang kuat, dalam arti ya entah teori, entah kalian sekolah, kuliah, dan segala macam, ya kalau kita praktek itu kita belum tahu kan bener apa enggak, kita juga nggak tahu strateginya. Yang ada malah kita mulai aja dulu, tapi banyak yang dilakuin dan kadang nggak maksimal gitu loh. Jadi yang benar itu adalah ya dua-duanya, kita balance, kita maksimal di kampus, kita belajar secara teori, kita belajar secara apa ya, kita benar-benar paham lah konsepnya, strateginya, baru dilakuin gitu. Itu sih formulanya gitu loh. Nah, terus sekarang gimana caranya supaya tadi kita bisa stand out? Menurutku kita mulai dari gimana caranya kita mencari kerja dengan menggunakan strategi gitu. Jadi teman-teman nggak yang cuma asal-asalan, misalnya ada lowongan kerja, teman-teman langsung apply dengan segala macam gitu. Tetap harus ada strategi yang teman-teman harus buat. Nah, ini aku udah menulis beberapa poin ya. Yang pertama nih, teman-teman harus cari search beberapa jobnya itu di banyak platform kan sekarang udah tersedia tuh. Teman-teman bisa langsung ke websitenya perusahaan tersebut, terus bisa juga pakai website portal job semacam Jobhan atau yang lain-lain kan udah banyak juga ya. Nah, atau mungkin lewat akun-akun yang memang share lowongan-lowongan kerja itu juga banyak, nggak cuma website, ada juga yang Instagram, atau langsung buka tuh, misalnya pengen kerja di company X gitu ya, misalnya Traveloka, ya udah langsung aja buka karir at Traveloka. Nanti kan keluar semua di situ kayak apa aja sih pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana. Jadi kayak ilmu-ilmu setting gini tuh harusnya teman-teman udah paham. Karena di zamanku itu banyak yang belum paham, makanya aku kayak bikin Jovan itu supaya aku mengumpulkan loker-loker orang-orang bisa tahu gitu. Sekarang harusnya teman-teman udah paham ya, kayak di LinkedIn tuh udah kayak seliweran lah lowongan kerja itu udah banyak banget gitu, lowongan magang, ada magang merdeka, kampus merdeka ini kan ada kan ya. Nah, itu juga banyak banget gitu. Nah, setelah itu teman-teman harus punya skill di mana teman-teman bisa cari opportunity dengan maksimal, entah follow akun-akun bermanfaat tadi dan lain-lain. Terus juga networking, teman-teman juga kayak harus punya networking yang luas dengan ikut komunitas, terus aktif di organisasi dan lain-lain, supaya tujuannya atau ikut webinar gini juga sebenarnya bisa membuka peluang teman-teman networking juga ya. Tujuannya biar teman-teman siapa tahu dapat info gitu loh. Karena networking itu juga berguna gitu. Aku sering banget dapat job atau mungkin project karena teman sendiri merekomendasikan aku ke temannya dia. Nanti kebalikannya aku merekomendasi dia ke teman aku. Nah, itu yang sebenarnya penting ya. Orang kayak ngomong, "Wah, orang dalam tuh nggak baik juga ya, kayak curang dan segala macam." Menurut aku ada positifnya juga dari orang dalam gitu ya. Kadang aku juga sebagai orang yang ngerekrut gitu, kalau aku dapat rekomendasi dan memang katanya bagus dari orang yang aku percaya, aku kemungkinan besar bakal mau gitu loh. Daripada mungkin orangnya sama sekali aku belum tahu gitu. Itu contoh aja. Jadi nggak selamanya orang dalam itu buruk. Cuma kita juga nggak boleh terlalu mengandalkan orang dalam, apalagi kayak benar-benar gantungin ke orang dalam ini gitu. Karena malah kasihan sih orang dalamnya yang udah bantu kalian. Oke, aku next dulu teman-teman. Job search, where companies are hiring, itu juga kalian juga bisa searching. Nah, itu tadi ya. Jadi manfaatkan juga resource-nya dari berbagai macam cara kalian mencari kerja itu macam-macam, aku sudah mention juga. Nah, make sure companies bisa menemukan kamu gitu loh. Jadi mau nggak mau, emang kita tuh udah di era digital. Kalian tuh harus memanfaatkan berbagai macam platform yang sekarang udah ada. Mungkin ada orang yang ngerasa, aku introvert nih, aku nggak bisa gitu loh. Kayak harus main LinkedIn, harus update di Instagram, dan segala macam gitu. Nah, menurut aku, personal branding itu memang pilihan ya, teman-teman mau nge-branding di online atau enggak, itu pilihan teman-teman. Cuma menurutku kalau kalian memanfaatkan tools-tools yang sudah ada, terutama tools-tools yang memang mudah ditemukan oleh perusahaan atau mungkin oleh calon partner, itu akan memudahkan kalian gitu loh untuk ditemukan daripada orang yang mungkin nggak ada gitu, nggak ada di Google atau mungkin nggak ada di Instagram, LinkedIn dan segala macam. Jadi cukup penting gitu, walaupun nggak semua orang nyaman harus selalu share, harus selalu online. Tapi paling nggak at least kalian punya profile yang diupdate secara berkala, walaupun nggak tiap hari, tapi kalian update terus gitu dalam beberapa jangka waktu tertentu gitu.
Nah, habis gitu strategi lain waktu kalian cari kerja itu better kalau kalian riset company-nya juga gitu loh. Jangan cuma paham tentang kita, tapi kita harus juga paham gitu loh, tentang siapa yang kita tuju, siapa yang kita lagi rayu nih, ibaratnya rayu kan kalian kan pengen kerja di situ. Jadi ya kalian harus tahu gitu company ini seperti apa. Jangan sampai contoh nih, aku pernah ngerekrut nih ya anak magang, dia salah menyebutkan brandnya Jovan jadi Jobhun gitu kan. Itu kan pasti kan udah kayak gimana ya, kayak minus gitu loh. Ibaratnya wah dia nggak benar-benar paham spellnya atau bahkan dia sebenarnya nggak tahu kalau Jovan itu apa. Itu contoh. Akhirnya ya aku mungkin nggak mengurangi nilai dia dari sisi skillnya dia atau mungkin waktu dia apply, cuma ya pasti ada catatan khusus gitu loh bahwa dia ternyata dia nggak sepaham ini sama perusahaan kita. Nah nanti kalau ada anak yang jago, skillnya jago, terus dia lebih paham perusahaan, itu pasti aku lebih pilih gitu. Jadi kan sayang banget kalau mengurangi nilai kalian ya. Jadi kalian bisa riset dulu company yang kalian tuju itu seperti apa. Udah banyak banget platformnya. Bahkan sekarang juga tiap perusahaan beberapa ya, nggak semua, kebanyakan itu udah punya akun-akun khusus karir mereka di perusahaan tersebut gitu. Misalnya kayak Gojek kan ada live at Gojek, terus mungkin ada beberapa company lain juga bikin juga, nggak cuma startup ya, ada BUMN juga, Salco, dan lain-lain. Oke, nah get noticed by your dream company, ini gimana cara kalian di notice? Ya kalian bikin strategi yang tadi yang aku udah bilang, kalian paling nggak tuh menonjol dulu, kelihatan entah di sosmed dan segala macem. Kalau mau caper-caper dikit, misalnya kayak kalian suka nge-like atau mungkin komen tanya di akun-akun perusahaan juga is oke gitu loh. Terus ketujuh ya, rank well on Google, paling nggak kalian tuh kelihatan lah di Google, orang searching nama kalian itu kelihatan gitu. Kalau kamu tuh misalnya fresh graduate, terus kamu mungkin pernah berkarya apa, portfolio di-upload aja di berbagai macam platform gitu, supaya nanti di Google bisa muncul. Nah, terus waktu kalian cari kerja, kalian juga harus punya strategi di mana kalian itu punya resume sama cover letter, nanti kita akan bahas ini secara detail, sama aku tambahin ya portfolio gitu ya. Portfolio yang customize. Customize itu gini, waktu kalian ngelamar kerja, supaya di notice ya, waktu aku bantu ngerekrut nih company-company yang ada di Jovan itu, buat cari talent adalah, yang aku lihat adalah dia tuh seberapa mirip ininya, apa kompetensi dicari sama yang kalian punya gitu loh. Nah, resume sama cover letter ini salah satu beberapa ya, bukan salah satu, itu tuh kayak sarana yang benar-benar pas buat ngejelasin siapa kalian, terus gimana kompetensi kalian, dan seberapa mirip sama kompetensi yang dicari gitu. Jadi kalau bisa di customize dalam arti gini, misalnya kalian ngelamar di perusahaan X sebagai aku cari contoh PR ya, sebagai PR gitu. Terus ya udah, terus next-nya lagi mungkin kalian mau ngelamar di PR yang perusahaan lain gitu. Tapi kompetensi yang dicari itu beda dikit gitu. Nah, kalian bisa bikin sangat-sangat sesuai dengan perusahaan itu gitu. Misalnya si perusahaan A kayak gini nih. Dia mengharapkan experience ini nih, kalian harus bisa pakai tools ini gitu. Nah, nanti di perusahaan lain kan bisa aja beda gitu kan. Nah, kalian bisa menyesuaikan itu gitu. Ini juga berlaku buat profesi-profesi yang lain gitu. Karena gini, jadi kalau misalnya semakin customize, semakin cocok dengan yang perusahaan minta, akan semakin di notice gitu, dan akan semakin cepat juga kita ngefilternya gitu. Ibaratnya udah cocok gitu. Misalnya dicari 3, kalian juga harus baca spesifikasinya ya teman-temannya atau kualifikasinya. Nah, misalnya dicari minimal 3 tahun nih. Terus kalian tuh baru experience baru setahun. Nah, itu boleh aja kalian coba ngelamar. Kan siapa tahu kan yang namanya nyoba kan nggak ada yang salah gitu. Cuma kemungkinan diterimanya mungkin lebih kecil. Karena kan perusahaan tuh pasti cari yang udah experience tuh, kalau 3 tahun berarti. Yang udah menengah lah ya, karirnya udah middle gitu. Nah, kemungkinan ya nggak cocok buat kalian. Tapi bisa aja tetap dapat panggilan. Atau mungkin bisa aja dicoba. Cuma perusahaan pasti akan lebih milih yang nanti experience-nya lebih banyak. Nah, itu yang aku maksud. Berarti waktu kalian ngelamar tuh kalian juga harus tahu gitu loh, kualifikasi detailnya seperti apa. Jadi kita boleh punya slogan mulai aja dulu, coba aja dulu dan segala macam, tapi tetap harus disesuaikan apakah sesuai dengan yang perusahaan mau atau enggak kayak gitu. Makin sesuai makin cepat dipanggil, makin dinotis juga gitu. Nah, kalau customize tadi juga bisa menghindari kalau teman-teman itu misalnya sukanya copy paste nih, copy paste satu CV, satu resume atau cover letter tuh di copy paste ke semua gitu. Nah, itu yang bahaya banget. Nanti perusahaan tuh nggak akan
Kalau misalnya ada yang nggak sesuai, gitu, mungkin typo nama perusahaannya dan segala macam, itu pasti akan mengurangi nilai kalian atau mungkin bikin ilfeel. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya, aku back dulu ke resume sama cover letter ya. Jadi kalau kita ngomongin resume itu kan beda sama CV. Jadi ada dua ya, resume sama CV. Kalau CV, teman-teman bisa cantumin berbagai macam skill yang nggak relate atau mungkin experience kalian ya, udah pernah kalian lakuin gitu. Semuanya masukin ke CV boleh. Nah, kalau resume itu lebih simpel. Jadi kalau di resume itu benar-benar yang berkaitan dengan profesi yang mau dituju. Misalnya nih yang dicari itu PR nih, ya udah berarti skill-skill yang berkaitan dengan PR, experience-nya juga, terus kayak organisasinya juga dan lain-lain harusnya sesuai dengan PR. Walaupun kalian punya skill lain nih, misalnya kalian pernah menang lomba bisnis plan, kan nggak terlalu nyambung sama PR. Nah, itu better dimasukin di CV aja. Kalau yang di resume itu benar-benar yang relate sama PR. Misalnya kalian pernah ikut lomba humas apa gitu, atau lomba public speaking, itu kan nyambung ya sama skill PR. Masukin ke resume, kayak gitu. Nah, kalau cover letter, nanti aku juga jelasin. Cover letter tuh surat lamaran kerja kalian waktu kalian di perusahaan itu. Aku next dulu ya. Nah, next-nya yang pasti building portfolio, karena banyak banget yang bingung bikin portfolio itu gimana, terus nggak dicantumin, akhirnya mengurangi poin gitu loh. Dan kalian tuh nggak bakal dinotis, dan orang kayak ya udah di skip gitu. Karena ya kalian menulis kalian bisa ini itu di resume maupun di CV, tapi kalian nggak punya buktinya nih, apakah kalian tuh benar-benar bisa skill itu gitu. Nah, portfolio itu kayak salah satu tools jitu yang bisa kalian pakai biar perusahaan tuh percaya kalau kalian tuh bisa skill itu. Nah, gimana cara building portfolio? Ini tips dari aku aja. Jadi waktu kalian building portfolio, mau skill kalian apapun, profesi kalian apapun tuh bisa. Jadi jangan berpikir kalau portfolio itu cuma buat profesi-profesi yang berkaitan dengan bidang-bidang visual aja. Kayak misalnya foto, terus tulisan, writer, terus video, enggak. Semua profesi tuh bisa bikin portfolio. Contoh nih, aku ambil profesi PR lagi ya, PR. Nah, PR itu misalnya nih, portfolio bentuknya gimana? Misalnya cover ya, portfolio, misalnya Cynthia Cecilia gitu, sebagai PR. Nah, nanti di halaman pertama, kalian jelasin project apa aja yang pernah kalian handle. Misalnya nih satu project, projectnya itu aku bikin event di BEM aku nih. Nah, kalian jelasin kan event itu apa. Misalnya BEM ITS. Terus kalian jelasin acaranya bentuknya apa, segala macam, ada foto-fotonya, bukti publikasinya. Terus kalian jelasin di situ. Jadi itu kan deskripsi ini tentang acaranya, kalian jelasin. Tentang projectnya ya, sorry. Kalian jelasin roles kalian atau mungkin tanggung jawab kalian itu apa aja. Apa aja yang kalian kerjain di situ. Kalian tulis di situ. Nah, habis kalian tulis roles-nya, kalian tulis nih, apa hal yang kalian achieve dari project itu. Achieve itu bukan melulu prestasi ya. Misalnya kayak, kalian menang nih di lomba itu, atau mungkin lomba itu gimana. Nggak yang tentang prestasi gitu, tapi lebih ke apa yang kalian capai dari goal-nya acara itu. Misalnya nih, goal-nya tuh harus mengundang 500 orang. Kalian achieve nih, kalian berhasil mengundang 500 orang. Itu termasuk achievement yang bisa kalian tulis di situ. Karena kalian kan bisa memenuhi target. Atau bahkan ada yang lebih, misalnya targetnya 100 orang, tapi yang datang 150. Kalian kan achieve dari total yang seharusnya. Itu kalian bisa tulis dalam bentuk ya tadi achievement atau keberhasilan kalian menangani proyek itu. Nah, contoh lagi nih, kalian berhasil mengundang speaker nasional dengan cara negosiasi fee-nya murah gitu. Walaupun artisnya tuh terkenal, kalian bisa nego fee-nya tuh dapat yang murah atau bahkan gratis gitu. Itu juga salah satu achievement gitu. Kayak aku punya anak PR, dia tuh bisa ngundang influencer top, tapi influencernya tuh mau nggak dibayar. Itu contoh. Itu salah satu kan, berarti kan skill dia negosiasi itu dapat gitu loh. Dia bisa negosiasi, dia bisa meyakinkan, bahkan bisa dapat free gitu. Dan dipercaya sama si influencer. Itu salah satu achievement yang teman-teman bisa masukin di situ. Jadi bisa banget gitu. 3 poin tadi ya, apa aja project-nya, apa aja tanggung jawab sama roles kalian, dan yang terakhir apa aja yang di-achieve dari project tersebut. Ini bisa dimaksimalkan di berbagai macam profesi. Teman-teman mau jadi admin pun bisa juga gitu. Teman-teman mau jadi customer service juga bisa gitu. Teman-teman pokoknya harus tahu aja gitu. Setiap kerja itu atau setiap ngerjain proyek, teman-teman harus tahu apa sih peranku di sini, apa sih kontribusiku di sini, apa sih yang aku achieve dari goal yang harus aku achieve, itu aku ngelebihin nggak ya, atau mungkin aku minus dan segala macam. Itu teman-teman bisa tulis di situ ya. Oke, selanjutnya maksimalkan networking ya. Tadi aku udah cerita juga gimana
powerful-nya orang dalam, gimana caranya kalian bisa direkomendasiin dan segala macam. Itu juga salah satu cara bisa di stand out gitu loh. Kalian benar-benar bisa ngalahin orang lain, kadang bukan karena prestasi gitu, kadang karena lakinya itu karena mungkin dikenal atau mungkin karena kalian punya networking dan segala macam. Itu nggak bisa dipungkiri memang sangat-sangat bermanfaat buat kita gitu. Aku pernah juga nih kayak keterima gitu ya dari beberapa pekerjaan karena aku orang-orangnya tuh kenal aku atau aku kenal dia dan segala macam. Tapi pernah juga aku mengharapkan orang dalam itu bisa bantu aku. Nah, ternyata aku diterima. Tapi waktu aku tanyain udah kerja nih, udah setahun 2 tahun gitu lah. Aku tanya, ternyata aku diterima itu bukan faktor karena dia gitu. Karena memang portfolio aku. Ternyata karena aku sendiri. Nah, berarti nggak melulu orang dalam tuh kita bisa gantungin gitu. Teman-teman tetap harus berusaha sendiri. Intinya kayak gitu. Nah, gimana cara cari orang dalam atau mungkin how to cari mentor segala macem. Ya teman-teman bisa ikut-ikut komunitas, ikut-ikut forum, kenalan, rajin-rajin ikut acara ya, webinar gini atau kalau ada acara offline ikut aja. Kalau offline kan lebih kemungkinan kenalnya lebih besar gitu. Atau kalau cari mentor bingung, teman-teman bisa pakai platform kayak Womenworks gitu loh, bisa bantu teman-teman untuk cari mentor tepat buat teman-teman atau mungkin network yang tepat buat teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya udah tahu mau jadi apa, misalnya kayak aku mau jadi founder, ya udah berarti cari networking yang memang berkaitan dengan profesi aku. Berarti aku join di komunitas para founder misalnya atau komunitas lady boss kayak di Womenworks ini kan komunitas lady boss ya ibaratnya kayak orang-orang founder pebisnis-pebisnis cewek gitu. Boleh gitu. Jadi ikutin yang spesifik gitu. Makin spesifik makin bagus karena bisa bantu kalian. Kalau yang general mungkin bisa jadi bisa bantu tapi mungkin nggak terlalu maksimal karena kan kadang kan nggak relate juga sama apa yang kita alami. Misalnya teman-teman di BEM nih atau di HIMA kalau di kampus tuh kan dari sisi skill-skill teman-teman mungkin kebantu ya kayak leadership, teamwork dan segala macam. Tapi nggak bisa secara spesifik kan di skill tertentu yang berkaitan dengan profesi. Nah itu cari lagi nih komunitasnya. Misalnya ada komunitas UX writing, ikutin aja atau komunitas copywriting ikut aja gitu. Oke, lanjut ya, apply with confidence, pede aja, latihan terus interview. Terus kalau kalian tahu karir goal kalian ngerasa kalian tuh punya value, itu bisa banget jadi poin plus kalian gitu loh waktu kalian ngelamar. Dan yang pasti jangan lupa juga belajar skill-skill baru, terus ikut-ikut sertifikasi. Karena kadang kalau ikut sertifikasi, jangan lupa juga dipraktekin, jangan lupa juga dirapiin bikin portfolio ya. Kadang kalau company terima kalian tuh pernah sertifikasi di sini. Ada sertifikatnya tuh dilampirin ya atau mungkin di LinkedIn kalian share. Itu oke. Cuma kalau kalian bisa membuktikan dalam bentuk portfolio itu bakal lebih bagus lagi gitu. Terus selanjutnya personal branding itu juga salah satu yang menurutku penting banget dan aku sendiri ngerasain manfaat banyak banget dari personal branding. Karena aku rajin sharing, orang-orang ngasih aku opportunity gitu. Entah sharing di sosmed, sharing di forum kayak gini maupun di LinkedIn. Jadi kalau personal branding kan nggak cuma online teman-teman, bisa juga dalam bentuk offline. Oke, aku next dulu. Materinya juga masih lumayan banyak. Yang tadi udah aku jelasin ya. Nah, sekarang gimana caranya stand out di cover letter sama resume tadi? Jadi tadi aku udah jelasin perbedaan CV sama resume, teman-teman udah tahu ya. Kalau CV kan kita nggak bahas di sini karena materinya cuma request aku resume. Tapi sebenarnya sama aja. Kalau di CV sama resume, tapi bedanya CV kan dia yang versi lengkap. Kalau resume itu benar-benar versi teman-teman yang sesuai dengan apa yang mau kalian apply. Misalnya sebagai engineer ya, berarti yang profesi sebagai experience sebagai engineer aja gitu. Nanti kalau misalnya mau ngelamarnya di bidang lain ya sesuaikan gitu. Makanya better kalau kalian tuh punya satu skill aja yang benar-benar spesifik. Jadi kalian nggak perlu ngelamar-ngelamar profesi lain gitu. Aku sendiri nih, aku dulu kan copywriter. Terus begitu founder, ya resume aku ganti semua gitu. Jadi dulu yang aku profesi kayak content writer, copywriter di Tanihub, kan aku pernah ya di Tanihub, ya itu udah nggak aku cantumin karena kan sekarang kan benar-benar hanya yang relate sebagai founder aja gitu. Yang aku cantumin di situ gitu. But kalau yang di CV benar-benar aku buat detail semua dari awal aku berkarir. Nah, ini cover letter juga ada contohnya. Kita bahas aja langsung di sini ya teman-teman ya, tips-tipsnya gitu. Jadi kalau kalian bikin, satu dulu ya, yang cover letter dulu ya. Kalau cover letter itu palingnya kalian tahu basicnya, cara penulisan yang bagus, yang baik, yang benar, yang sesuai KBBI. Terus kalian juga harus tahu basic-basic menulis surat ya, paling nggak kayak ditulisin kepada siapa yang menerima. Terus tulis secara singkat,
tapi padat juga dan jelas gitu loh teman-teman. Terus jangan mengulang konten-konten yang ada di resume. Misalnya kalau udah ada di resume nggak perlu dijelasin lagi di cover letter, kecuali poin-poin penting nih tentang experience kalian yang memang benar-benar menonjol gitu. Nah, kalian bisa explain ya, kira-kira kalian itu tahu lowongan kerja itu dari mana. Ini aku buat sini ya. Kalian jelasin di sini kayak salah membuka, terus kalian jelasin nih kira-kira kalian tuh tahu lowongan itu dari mana. Kalian jelasin, terus kalian tuh jelasin juga kalian tuh interest untuk melamar posisi apa. Bisa dijelasin kenapa kalian interest di situ, terus kenapa kalian itu cocok buat posisi itu. Nah, waktu kalian jelasin kenapa posisi kalian cocok itu, jangan apa ya, terlalu apa sih istilahnya, kayak nggak realistis. Misalnya kayak kalian bilang, oh kalian bakal, dan jangan terlalu basic juga gitu. Basic dalam arti kalian akan memberikan yang terbaik, jujur dan segala macam. Lebih baik hal-hal yang realistis aja dan yang memang apa ya, masuk akal, make sense gitu ya. Misalnya kalian cocok di posisi itu karena kalian nggak perlu janji-janji palsu, intinya seperti itu. Kalian bilang kalau kalian tuh bisa bantu karena memang kalian cocok di posisi itu berdasarkan experience yang pernah kalian punya. Dijelasin aja pernah kerjain apa yang memang berkaitan. Terus kira-kira posisinya kenapa nih kok cocok gitu. Misal nih, aku mau ngelamar kerja ya di salah satu coworking space inkubator gitu, tapi bukan Telkom misalnya. Nah, aku ngomong gitu ke mereka, aku cocok nih dengan posisi ini karena selama ini aku udah punya pengalaman di bidang itu. Terus aku jelasin, waktu aku mau manage Indigo Space misalnya sebagai manajer, aku udah ngelakuin ini nih, aku udah bikin perubahan ini. Aku udah coba bikin konsep baru nih buat kemajuan Indigo Space misalnya. Dan itu udah dipraktekin hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa menjelaskan rayuan kalian tadi itu dengan bukti istilahnya. Apa sih yang kalian udah pernah lakuin dan kira-kira nanti kalau kalian di sana itu kalian bakal ngapain. Nah, itu nanti bisa bikin mereka notice gitu loh. Ibaratnya kalian tuh udah fokus ngomongin apa yang bakal kalian kontribusiin ke perusahaan. Jadi bukan cuma janji-janji palsu atau mungkin hanya kalimat template ya, kayak oh iya saya akan berdedikasi dan segala macam. Lebih baik langsung aja masuk ke case-nya gitu. Case-nya kamu sebagai karyawan dia tuh mau ngapain gitu. Misalnya nih, sebagai karyawan yang melamar sebagai copywriter, oh saya akan menulis konten yang memang benar-benar bisa membantu penjualan nantinya. Karena dulu sebelumnya di perusahaan lama, saya pernah membuat konten yang membuat sales tuh closing, misalnya kayak gitu. Closing penjualan mereka, itu contoh. Nah, udah sih itu teman-teman bisa coba gali, explore. Makanya waktu kalian nulis cover letter, kalau bisa udah tahu kira-kira apa poin paling kuat yang bisa kamu tonjolin. Itu kan bisa kalian cari ya. Misalnya dari experience apa sih yang benar-benar relate yang bisa kalian masukin dan kalian ceritain di sini, kayak gitu. Nah, terus kurangin mistake waktu kalian nulis typo dan segala macam. Terus tadi tell about your achievement selama kerja. Achievement yang dimaksud nggak harus tentang juara 1, 2, 3, enggak. But tentang apa yang udah pernah kamu capai atau raih yang berkaitan dengan proyek kamu. Misalnya kayak kemarin tuh, kalau aku nih di Indigo Space, kemarin itu bisa bikin konsep community-nya Telkom. Itu kan dilombakan gitu kalau di internal. Nah, itu kemarin menang tuh. Terus itu bakal dipakai itu sama Telkom. Nah, itu salah satu achievement di mana berarti aku memberikan konsep atau mungkin yang bisa dipakai buat perusahaan buat diaplikasikan kan. Nah, itu juga salah satu achievement. Jadi banyak banget yang teman-teman bisa pakai. Misalnya lagi nih, dulu waktu bukan kalian itu followersnya rendah ya. Begitu kalian pegang, kalian bisa mencapai 10K gitu. Misalnya itu udah salah satu achievement, itu bisa dimasukin. Terus don't talk about your weakness. Jadi kalau di cover letter mungkin nggak usah ditonjolkan dulu kekurangan, tapi juga jangan terlalu overconfidence. Kalian tuh kayak menunjukkan kemampuan kalian aja sama kekuatan kalian tuh di mana gitu. Nanti kalau di masalah interview mungkin ditanyain tuh beda lagi ya. Ini kan di cover letter ya, gimana caranya biar kalian di notice dulu gitu. Oke, aku next. Nah, tadi kalau cover letter, kalau di resume seperti apa? Nah, kalau di resume itu make a strong opening sentence gitu. Misalnya nih, Cynthia Cecilia itu siapa gitu. Itu kalian bisa tulis di 1-2 kalimat. Misalnya Cynthia Cecilia itu adalah seorang founder yang memiliki passion di bidang pengembangan karir karena dia punya misi untuk mengedukasi seluruh milenial dan Gen Z gitu misalnya, supaya mereka paham cara berkarir yang tepat dan segala macam. Jadi tulis yang strong gitu. Misalnya kalian tuh seorang apa, terus kalian punya value itu apa gitu loh.
Karena itu paling penting, itu strong. Kalau kalian cuma mungkin kayak nulis, oh aku adalah seorang graphic design, itu kayak kurang strong. Kalian kasih kalimat-kalimat strong yang menunjukkan kalau kalian tuh bukan graphic designer biasa loh. Kalian punya visi ini loh gitu. Oke? But tetap yang realistis ya, jangan yang terlalu halu gitu. Anaknya misalnya kan ngomongnya halu. Nomor 2, describe the most successful and impactful projects. Jadi kalian bisa jelasin kira-kira the most successful sama impactful project yang kalian lakuin itu apa. Kalian pilih aja yang benar-benar bisa kalian cantumin, karena di resume itu cuma terbatas selembar aja sih. Oke, kalau CV mungkin bisa lebih dari selembar. Kalau di resume itu kan benar-benar yang berkaitan dengan profesi itu, atau bahkan berkaitan dengan yang diminta sama perusahaan. Jadi benar-benar tulis yang spesifik, atau mungkin yang menurut kalian yang paling keren lah prestasinya, kayak gitu. Terus kuret juga ya, job sampel. Tadi udah aku jelasin juga sih sebenarnya yang ini. Harus relate sama company-nya atau mungkin kliennya, produknya. Soalnya makin relate makin oke kalau resume seperti itu. Terus keempat, describe achievement, nggak cuma di numbers. Maksudnya dijelasin gitu. Misalnya kalian tuh punya prestasi apa atau mungkin project apa, achievement tadi. Bagus pakai angka juga. Misalnya kalian berhasil mengundang tadi yang aku bilang audiens, misalnya targetnya 1000, tapi kalian bisa 1500 misalnya. Itu contoh. Jadi ada numbers juga, tapi kalian juga explain juga tuh, itu tuh apa gitu. Terus misalnya lagi nih, kalian itu kan sales nih misalnya, kalian bisa mencapai target revenue sekian. Jelasin gitu, revenue apa nih, closing apa, selling apa, kalian jelasin. Pakai angka juga. Jadi nggak cuma angka, tapi juga describe-nya. Oke, nah ini mungkin udah terakhir sih sebenarnya, kayak tambahan aja kan, effective ways to build your online presence. Jadi kayak apa aja sih? Ada banyak platform online yang bisa kalian pakai, karena memang sekarang yang efektif kan yang digital ya teman-teman ya. But menurutku tetap harus balance, karena kadang offline juga bermanfaat gitu. Kalau kita ketemu langsung tuh bakal bisa beda. Jadi imbangin aja gitu. Kalian tuh building online, tapi kalian juga aktif secara offline. Kalau misalnya udah membaik ya kondisi, acara offline sering, datang aja acara networking, terus coba speak up, coba kontribusi dan lain-lain dalam bentuk macam-macam gitu. Nah, ini cuma contoh. Jadi kalau mau pakai online presence macam-macam, kalian bisa, ini nggak cuma di personal ya, tapi juga bisa dari sisi bisnis juga, mungkin aku tambahin gitu kemarin. Belajar SEO, terus mungkin dari lewat email juga, create value, terus kalian bisa jadi orang yang aktif dalam arti nggak cuma kalian mau dinotis, tapi sesekali kalian juga nih yang komen orang atau mungkin like juga, mengapresiasi orang lain supaya balance gitu. Nah, ini mungkin contoh-contoh aja ya. Mungkin aku nggak jelasin detail secara online presence, karena sebenarnya kalian tinggal pilih aja sih, kalian tuh mau pakai platform yang mana. Terus menurutku nggak harus semua platform kalian pakai. Misalnya kalian nyamannya di LinkedIn, ya di LinkedIn aja, di Instagram, dan sesuaikan aja sebenarnya target audiensnya. Misalnya nih kalau aku pakai 2, aku di LinkedIn sama di IG, karena LinkedIn itu tempat aku nemuin klien sama partner aku buat job hunt. Nah kalau Instagram itu tempat aku nge-branding diri dari sisi audiensku. Kan kalau job hunt kan anak-anak mahasiswa, pekerja level awal, itu di IG. Tapi kalau di LinkedIn itu lebih ke partner sama klien gitu, beda gitu. Nah kalau TikTok, kayaknya aku belum bisa di TikTok, belum cocok gitu, karena mungkin sebenarnya target audiens Jovan tuh Gen Z, tapi aku nggak ambil TikTok karena aku nggak terlalu interaktif anaknya untuk bikin video-video, jadi lebih pasif gitu. Jadi aku lebih milih kayak interaktifnya di IG maupun di LinkedIn. Itu contoh. Jadi nggak semua kalian harus pilih. Kalian mau pilih YouTube, is okay. Kalian mau bikin blog juga nggak apa-apa. Pokoknya paling nggak adalah 2 atau 3 platform, 1 atau 2 ya, kalau 3 kebanyakan. 1 atau 2 yang benar-benar kalian maksimalin, nggak harus semua, pilih aja, tapi benar-benar maksimal di situ. Ada juga orang yang mungkin bakal bikin second account, kayak 2 account, satunya profesional, satunya personal. Itu juga nggak masalah sih menurutku. Jadi kalian pilih aja. Nah, intinya gimana caranya improve aja ya, aku jelasinnya lebih dari sisi improve-nya gitu. Nah, kalian bisa optimalisasi, entah kalian mau pakai web, mau kalian Instagram, segala macam. Intinya dimaksimalin, rajin-rajin upload, rajin-rajin sharing, itu karena berguna banget. Kalian bakal ke-track di Google gitu loh. Dari sisi orang kalau searching nama kalian tuh akan keluar, apa aja yang kalian pernah lakuin dan segala macam. Sama halnya kalau kita ngelakuin hal yang nggak baik, itu juga jejak digital tuh bakalan ada terus gitu kan ya. Nah, terus bikin informasi yang tentang kalian yang benar-benar clear. Misalnya kalian bikin update
profil kalian, portfolio lewat website, LinkedIn dan segala macam, YouTube juga boleh. Terus jangan lupa juga sharing-sharing konten-konten bermanfaat. Jadi gak kita doang yang butuh konten. Mungkin kalian bisa sekali kalian yang sharing, gak harus dalam bentuk forum gini kan. Kalian bisa sharing dalam bentuk story simple atau mungkin konten di feed dan segala macam. Terus intinya sih stay in touch, terus juga rajin-rajin buat tadi aku udah bilang networking gak harus offline, bisa online juga, sama teman-teman yang ada di online juga saling mengapresiasi atau mungkin saling kontak. Kadang juga orang bisa lo kenal dari Instagram terus lanjut ke project, lanjut cari kerja, dapat kerjaan juga dari Instagram juga bisa. Pokoknya kalau kalian aktif, orang notice, kalau kalian aktif terus kalian nggak di notice, jangan nyerah dulu gitu. Rajin aja bikin konten. Aku juga sering kok kadang sampai di titik dimana aku kan rajin bikin konten nih, tiba-tiba lagi nggak mood gitu, atau mungkin lagi seneng, lagi bikin, tapi orang-orang tuh nggak segitunya gitu, nggak rame, atau mungkin nggak di-notice, itu juga sering. Intinya sih jangan cepet nyerah, kalian bisa evaluasi dulu nih, misalnya kalau nggak di-notice kenapa ya, atau mungkin kontennya kurang relate dan segala macam, kan harus coba evaluasi gitu, atau mungkin minta feedback. Nah, intinya kalau kalian mau introvert, mau extrovert, kalian tetap bisa sih menurutku untuk mencoba gitu loh, nggak masalah walaupun kalian mungkin nggak ekstrovert ya, kalian bisa pakai platform yang sesuai. Misalnya di IG kan nggak harus terlalu talkative ya, kalau di YouTube kan mungkin harus benar-benar yang ekspresif, talkative, di TikTok juga gitu, kalian sesuaikan aja yang benar-benar kalian bikin kalian nyaman gitu. Nah ini mungkin tips terakhir, jadi gimana caranya stand out, ya personal touch, jadi kalian benar-benar bikin poin-poin yang mungkin terlihat personal message, jadi benar-benar memperlihatkan kalau kalian tuh punya value tadi yang aku bilang. Jadi orang tuh bisa tertarik, oh ini anak punya sesuatu yang mungkin beda yang dari orang lain. Itu bisa. Terus do your riset juga, rajin-rajin riset ya. Yang kayak aku udah bilang, entah riset tentang company-nya, entah riset tentang role-nya. Karena kalau makin kalian kelihatan punya pengetahuan yang luas, itu bakal bikin perusahaan makin interest sama kalian gitu. Misalnya kita ngomongin industri startup nih, oh ternyata aku tahu banget nih kondisi sekarang nih, misalnya startup yang baru unicorn kemarin kan ada Zenbit, ada Ajaib gitu ya. Kata aku diajak ngobrol nih nyambung gitu tentang startup. Ya pasti orang yang ngobrol sama aku atau mungkin interview dia akan interest dan dia akan ngerasa kalau kita tuh orang yang riset, kita orang yang update sama tren dan segala macam. Terus lanjutnya mungkin start doing the job already juga. Oke, aku next dulu. Kalian juga bisa memaksimalkan ya intinya skill-skill kalian dan experience yang kalian punya, bisa dalam bentuk skill yang udah ada atau mungkin cari explore skill-skill baru, itu juga bisa berguna banget next time entah buat karir kalian maupun waktu kalian ngelamar kerja gitu. So your creativity ini makin oke lagi, misalnya kalian punya teknik-teknik tertentu untuk membuat perusahaan tertarik, itu it's okay sih. Jadi nggak harus yang kaku banget menurutku. Kayak resume itu harus yang kayak Harvard banget ya kan, orang-orang lebih suka yang pakai Harvard version kan. Kalian punya creativity lain dan menurut kalian perusahaan itu cocok, ya nggak apa-apa gitu. Misalnya nih kalian mau ngelamar di agensi, ya mungkin nggak apa-apa kalau nggak pakai resume Harvard gitu. Kalian bisa bikin sekreatif mungkin. Jadi kalau CV maupun resume itu bisa disesuaikan dengan jenis perusahaannya. Misalnya perusahaan-perusahaan yang santai, kreatif, atau mungkin kayak startup itu mungkin bisa lah kalau pakai portfolio, CV dan segala macam yang kreatif gitu ya teman-teman. Gitu. Atau mungkin berbagai macam cara lain. Kayak tadi yang aku kasih contoh Raymond tadi, itu kan dia kenal anak 15 tahun itu dari nggak tahu dia kayak DM-an gitu loh. Dia di mention gitu kan. Terus si Raymond tuh tertarik dan dia buka gitu. Akhirnya mereka kolaborasi. Nah itu kayak contoh ya cara kita untuk di notice atau di stand out tuh macam-macam. Ada orang mungkin dengan cara yang formal, dia cari aman. Ada juga yang mungkin cara yang agak resiko tapi tetap berhasil. Jadi cobain aja yang mana yang menurut kalian nyaman gitu. Oke, ini sebenarnya udah sama aja yang lain. Intinya grow mindset, gimana kalian tuh punya mindset untuk selalu growth, untuk selalu bertumbuh. Jadi kalau misalnya kalian belum dapat kerja sampai sekarang, menurutku jangan berputus asa dulu. Coba dicek dulu gitu apa yang bisa diimprove. Tapi juga harus benar-benar mau untuk evaluasi, mau untuk dengerin masukan-masukan gitu. Ada banyak orang curhat di Jovan, aku tuh udah ngirim lamaran tuh 20 kali, 50 kali, ratusan kali loh Min, tapi kok nggak dipanggil-panggil ya. Nah, itu kita nggak bisa nyalahin perusahaan kenapa nggak panggil-panggil dan segala macam. Kita coba dulu berbenah,
coba ikut bedah CV misalnya, atau mungkin acara-acara kayak gini yang bisa membantu kalian mentoring one on one nih misalnya, benar-benar dicek nih apa sih kesalahannya. Oh, kalian coba riset gitu. Apakah waktu aku ngelamar kerja itu nggak baca kualifikasi dulu ya? Aku langsung masalah ngelamar gitu. Atau mungkin ada kesalahan di mana memang kamu bukan orang yang tepat untuk posisi itu tuh juga bisa. Aku bahkan pernah nih ngelamar kerja, aku udah yakin banget bakal keterima, ternyata enggak gitu. Kalau dari sisi kualifikasi semuanya itu udah cocok gitu, tapi kenapa ya nggak keterima gitu? Karena tapi aku nggak langsung dapet jawaban nih teman-teman. Aku kayak coba evaluasi berbenah, terus aku coba cari tahu kenapa ya. Wah, kira enggak nih. Kayaknya nggak cocok karena memang yang dicari itu yang karakternya tuh kayak gini. Nah, ternyata cari kerja itu kadang nggak cuma skill aja berarti yang dibutuhin. Nggak cuma skill aja yang bikin matching. Bisa juga dari karakter orangnya. Misalnya nih, orangnya ini stylenya cocok banget gitu. Nah, kalau dibandingin skill sama skill dia sama. Tapi si anak ini lebih cocok gitu. Ya pasti yang dipilih akan si anak ini. Atau mungkin dari sisi ilmu industrinya dia lebih lengkap. Misalnya nih, aku punya PR ya di Indigo Space. Satunya tuh dua-duanya sama-sama basicnya PR. Tapi satunya paham startup, satunya setengah-setengah. Ya pasti aku akan lebih pilih yang paham startup gitu daripada mungkin yang setengah-setengah. Karena dari sisi industri dia lebih paham. Itu aja teman-teman sebenarnya hari ini yang mau aku sharingin. Ini udah jam 2 ya, pas ya, hampir 1 jam. Nah, ini kayaknya bakal ada sesi ini ya, exercise kalau misalnya kalian mau sharing tentang cover letter kalian atau mungkin resume kalian. Tapi bisa juga kalian mungkin langsung tanya Q&A juga boleh gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanyain atau mungkin kalian punya spesifik problem tertentu tentang cover letter sama resume itu boleh banget. Itu aja, aku kembalikan ke MC. Ini kayak juga udah ada yang nanya, seru banget. Oke, ya. Terima kasih untuk Kak Cynthia atas materi yang telah disampaikan. Nah, sesi selanjutnya yaitu sesi Q&A atau tanya jawab. Bagi yang udah memiliki pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat atau bisa gunakan fitur raise hand dan menunggu hingga moderator mempersilahkan. Nah, untuk yang pertama pertanyaan dari Della Devitasari. Kak mau tanya boleh nggak kayak kita nyebutin kekurangan, contohnya kurang percaya diri di CV atau resume kita yang harusnya ditulis gimana ya bagusnya. Terima kasih. Oke, thank you. Ini Dela ya. Kalau Dela, kalau menurutku mungkin nggak usah sih Dela, karena menurutku kurang bikin CV-mu, justru CV-mu malah nggak jadi strong gitu loh. Nanti kalau misalnya masalah weakness itu menurutku disebutin aja kalau memang ditanyain gitu loh. Karena masalah percaya diri itu kan juga salah satu yang cukup penting ya. Jadi waktu kamu ngelamar kerja ya harusnya kamu bisa melawan kekurangan itu kan dengan cara kamu percaya diri. Jadi mungkin nggak usah di-mention, cuma kalau waktu interview ditanya boleh sih jujur gitu, tapi waktu kamu menyebutkan kekurangan itu kamu jelasin gitu loh, kayak apa sih yang kamu lakuin biar kekurangan itu bisa tertutupi atau bahkan hilang gitu. Misalnya saya nggak percaya diri, tapi saya berusaha untuk percaya diri ya dengan cara saya sekarang berani ngomong atau mungkin berani ngelamar pekerjaan ini atau mungkin join di berbagai forum biar saya makin percaya diri. Jadi jangan cuma ngomong weakness-nya aja, tapi juga ngomong solution dari weakness kamu tuh apa gitu. Nah aku rasa kalau di CV sama di resume tuh kan nggak bisa detail ya. Jadi kayak nggak usah dijelasin gitu. Ada juga poinnya, better kalau kamu isi, karena kertasnya ini atau kanvasnya kan terbatas banget nih untuk kalian masukin poin-poin. Better kalau dimasukin poin-poin yang benar-benar bikin kamu tuh strong point daripada poin minusnya kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya Dela ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain kalau yang ingin on mic dipersilakan untuk raise hand dulu. Oke, ya kalau ada yang mau raise hand boleh banget kan ngobrol langsung. Ya, mungkin pada malu-malu jadi aku next ya. Yang pertanyaan dari Lili Agustianto. Kak mau tanya, boleh tidak di surat lamaran kerja dibuat dengan desain yang menarik seperti bentuk CV kreatif, tapi tidak menghilangkan standar pembuatan surat lamaran yang wajib dipatuhi? Oke, halo Lili. Menurut aku boleh, tapi tetap sesuaikan aja perusahaannya. Misalnya kayak perusahaan yang formal, PNS gitu kan ya jangan gitu kan ya. Atau kayak BUMN gitu kan mungkin kurang cocok.
Apalagi kalau profesimu mungkin desainer tuh boleh gitu, cuma tetap sesuaikan aja dengan perusahaan. Takutnya nanti malah nggak sesuai gitu. Walaupun poin-poin pakemnya juga sama, tapi tetap sesuaikan perusahaannya. Kalau menurutku perusahaan-perusahaan yang bisa agak sedikit santai ya, mungkin ya tadi agensi, karena kan memang mereka menerapkan creativity ya, lebih tinggi gitu kan. Terus startup juga oke, tapi tetap harus apa ya, walaupun CV kreatif tapi tetap harus bisa dibaca dengan maksimal kayak gitu ya. Nah, kalau kalian ikut course-course atau mungkin webinar tentang how to make build CV gitu, how to make CV itu kan ini ya, yang mungkin dianjurin tuh adalah CV-CV yang formal tadi yang aku bilang ke kalian yang Harvard dan segala macam. Itu memang sebenarnya amannya itu gitu. Cuma kalau kalian mau explore ya tetap boleh, tapi sesuaikan aja company-nya company mana gitu. Jadi jangan sampai tahap awal udah gagal nih karena kalian mungkin dikiranya melenceng dari aturan dan segala macam. Nah, untuk penyesuaian itunya menurutku pinter-pinter aja untuk riset, cari-cari di riset-riset aja kayak perusahaan-perusahaan mana yang kira-kira tuh bisa dan segala macam. Cara membacanya gimana? Dengan cara kamu melihat kultur perusahaan itu. Kalian buka webnya. Misalnya kultur perusahaan itu kayak apa? Apakah dia fun? Apakah dia terlihat warna-warni dan segala macam? Dia mungkin menuntut creativity tinggi. Itu boleh. Kalau nggak boleh, bukan nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya nggak ada disebutin itu, mungkin dia memang perusahaannya bukan seperti itu. Gitu. Itu harus hati-hati sih, takutnya ntar salah. Oke? Oke, next-nya dari Kak Pascal. Bu, saya mau tanya, apakah untuk job yang berhubungan dengan dunia kreatif seperti graphic design atau copywriting perlu buat CV ke perusahaan dengan format ATS atau bebas sesuai dengan kreativitas si pelamar? Oke. Menurut aku tergantung perusahaannya lagi sih, balik lagi gitu loh. Perusahaannya seperti apa? Karena kan perusahaan-perusahaan yang formal itu juga kadang butuh ya graphic design sama copywriting. Jadi walaupun posisimu kreatif, tapi kalau perusahaannya nggak menuntut seperti itu kan belum tentu gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian lihat dulu nih jenis perusahaannya seperti apa gitu. Cuma kalau kalian memang punya CV yang memang bentuknya kreatif, itu bisa gitu. Kalian punya satu misalnya. Nanti kalau kalian mau ngelamar misalnya di BUMN gitu ya, ya mungkin kalian bikin lagi CV yang versinya benar-benar yang formal atau yang mungkin ATS friendly kayak gitu. Oke, tapi emang harus effort sih teman-teman. Teman-teman harus coba nyesuaiin gitu loh dengan banyak jenis. Aku juga seperti itu sih. Aku juga bikin CV itu macam-macam. Dulu aku bikin yang kreatif, tapi ternyata sampai sini kadang misalnya nih daftar exchange gitu keluar atau mungkin daftar program-program di luar dari Amerika gitu itu kadang yang dibutuhin kan yang benar-benar formal. Jadi aku bikin 2 versi. Kayak gitu contohnya. Oke? Next-nya dari Apipah Danu. Bagaimana jika belum punya banyak pengalaman, sedangkan yang lain sudah sangat banyak pengalamannya? Apakah masih tetap ada kesempatan maju atau mundur saja langsung sambil cari dulu pengalaman? Sedangkan setelah lulus itu yang dibutuhkan perusahaan kebanyakan sudah berpengalaman. Padahal banyak mahasiswa setelah lulus belum memiliki pengalaman dan baru berusaha mencari pengalaman setelah lulus. Nah, kira-kira menurut Kak Cynthia gimana? Oke, ini sering problem sih. Kayak bahkan nggak usah yang kerja ya. Kadang dibuka magang, tapi harus sudah punya pengalaman 1 tahun lah. Magang kan buat mencari pengalaman. Tapi kenapa saya sudah ditanya udah punya pengalaman atau belum? Itu banyak yang kayak gitu. Nah, Iya, menurut Kak, benar. aku, iya benar. Karena emang sering sih yang kayak gitu. Dan Jovan itu pernah juga kan ya ngajarin magang gitu. Kita nggak pernah nih Jovan tuh nulis kayak harus punya pengalaman gitu. Cuma yang waktu dipilih itu memang beberapa kebetulan kan relate mereka punya pengalaman. Akhirnya ada yang marah-marah sama Jovan, marah-marah gini. Lah yang dipilih kok yang udah punya pengalaman kan katanya magang buat cari yang pengalaman gitu. Tapi sebenarnya nggak semuanya kami pilih yang ada pengalamannya. Ada juga yang benar-benar dia tuh nggak punya pengalaman tapi dia berpotensi karena dia punya faktor X lain, misalnya dia punya skill lain yang relate, atau mungkin dia udah punya pengalaman yang nggak bener-bener sama, tapi berpotensi bisa gitu ke situ. Itu juga bisa gitu. Intinya memang yang di notice itu paling nggak kalian tuh sudah punya salah satu faktor tadi itu loh. Entah nggak harus pengalaman kerjanya, tapi dari macam-macam. Misal pernah menang juara. Aku pernah nih ya milih anak magang dia nol experience, tapi dia pernah punya pengalaman menang lomba nulis dari Jawa Pos dikirim ke Australia misalnya.
itu kan udah kayak ada poin plus ya. Oh, dia tuh ada pengalaman ini. Oke, aku excited nih sama nih anak nih, walaupun dia nggak pernah punya pengalaman lain. Ada juga anak yang mungkin dari sisi organisasinya, dia pernah jadi leader di mana gitu misalnya. Itu bisa jadi salah satu poin gitu loh, selain pengalaman kerja tadi atau mungkin pengalaman magangnya. Jadi maksud aku penuhi berbagai poin itu gitu. Entah kalau misalnya belum punya di poin yang magang atau mungkin kerja, cari faktor lainnya bisa mendukung kamu. Entah faktor yang kompetisi atau yang exchange atau mungkin ada yang dari sisi organisasi, ada yang dari sisi portfolio. Aku nih contohnya. Jadi waktu aku lulus itu, waktu itu kan aku harusnya kan kuliah di PTN teman-teman. Cuma waktu itu aku kayak nggak jadi aku terima, walaupun udah diterima waktu itu, aku pilih swasta tapi yang bisa full time kerja. Karena waktu itu aku lebih, ya keadaan orang tua aku tuh lagi susah waktu itu, lagi bisnisnya tuh lagi susah. Akhirnya aku ya udahlah kerja ambil kuliah, paginya kerja, malamnya kuliah. Akhirnya aku pilih kuliah di tempat swasta gitu. Nah itu aku jalanin tuh. Aku nggak terlalu banyak punya privilege gitu loh untuk ikut-ikutan exchange atau tapi lomba-lomba tuh aku rajin ya. Cukup ambis juga kalau lomba-lomba gitu. Cuma yang di notice itu ternyata saat aku nggak punya pengalaman, masih nol, tapi aku bikin portfolio. Jadi aku waktu itu ngelamar kan copywriting, tapi belum pernah ikut lomba-lombanya gitu. Aku nulis dan kebetulan diterima di majalah. Nah, itu aku jadiin portfolio. Ada juga contoh tulisan aku yang nggak dikirim kemana-mana, tapi aku bikin aja buat apply itu gitu loh, sesuai yang dia mau. Itu bisa di-notice. Jadi maksudku kalau kamu nggak punya experience, coba kuatin, nggak punya experience kerja ya terutama, coba kuatin di bagian-bagian lain. Entah lewat exchange, lomba, organisasi. Kalau nggak semua gimana? Harus effort ke satu bidang lain, yaitu portfolio misalnya. Jadi kalian bikin aja portfolio sebanyak-banyaknya. Walaupun mungkin portfolio itu project yang nggak ada partnernya ya, misalnya kalian nulis tuh ya buat kalian sendiri, bukan buat kalian kirim ke media atau ke koran, nggak apa-apa, sesuaikan aja. Nah, kalau itu nggak juga ya berarti pertanyakan lagi nih keseriusan kalian untuk ngelamar kerja seperti apa. Jadi itu harus ada paling nggak satu yang benar-benar bikin poin plus gitu loh di diri kalian gitu. Nah, yang aku pernah alamin itu yang benar-benar bermanfaat banget buat aku, yang benar-benar bikin aku diterima tanpa ijazah, yaitu portfolio. Ada teman aku, anak magangku, aku terima karena dia punya poin plus dari sisi kompetisi, ada yang dari sisi exchange, ada yang dari sisi organisasi dia jago banget, dan lain-lain. Ada juga yang dari sisi dia itu rajin MC. Nah, itu kan lumayan tuh. Wah, di perusahaan kalau ada yang bisa MC, lumayan nih, kita bisa efisien, nggak usah cari MC, contohnya gitu. Jadi kan harus punya poin plus tadi yang nunjukin kalau kalian tuh bakal berguna di perusahaan itu, walaupun kalian belum punya pengalaman dari nol gitu. Paham ya? Semoga menjawab. Oke. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang udah punya pertanyaan bisa langsung raise hand. Sambil menunggu, aku juga ada beberapa pertanyaan nih terkait materi hari ini. Jadi menurut dari pengalaman Kak Cynthia sendiri, apa aja sih kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita mau ngelamar kerja gitu? Oke, kesalahan pertama yang aku lihat banyak dari sisi yang pernah aku handle nih Jovan maupun untuk partner ya. Teman-teman nggak ngelihat kualifikasinya. Misalnya kayak diminta 3 tahun, tapi kalian masih setahun. Itu kayak bisa mengurangi poin kalian untuk diterima gitu. Terus nggak benar-benar spesifik nih. Misalnya kalian tuh nggak benar-benar spesial menulis lamaran itu buat perusahaan itu. Jadi kalian tuh kayak cuma pakai template, terus kalian kirim ke semua perusahaan berharap kayak semua bisa menerima gitu. Nggak bisa gitu. Kita harus bikin kita tuh spesial, dan kita harus benar-benar bikin perusahaan tahu kalau kita tuh niat banget gitu. Makanya kalau ada anak ngelamar kerja di Jovan ya atau magang, terus dia tuh bikin portfolio khusus buat Jovan, wah itu aku udah pasti kayak sangat-sangat mengapresiasi. Karena aku tahu effortnya tinggi banget. Dan males banget gitu kan bikin karya khusus buat perusahaan yang kamu tuju, itu kan effortnya tinggi banget ya. Apalagi kalau kalian tuh pengen ngelamar kerja di banyak tempat gitu, nggak cuma satu tempat khusus gitu. Saya emang harus seperti itu sih teman-teman. Kayak kalian harus extra mile tadi, kalian benar-benar effort lagi gitu loh. Entah kalian bikin yang benar-benar spesifik. Nah, tadi ya masalah spesifik, terus kalian juga harus perhatikan kualifikasinya. Terus juga
benar-benar belajar atau mungkin improve, misalnya ditolak kemarin, ya kalian coba belajar dulu, improvement segala macam. Kadang kita tuh malas ya untuk belajar, kayak ya udahlah mungkin nggak cocok, coba aku ke tempat lain. Padahal sebenarnya dari kegagalan itu bisa kalian cek kira-kira tuh mungkin ada masukan atau mungkin manfaat yang bisa kalian dapat dari kalian ditolak tadi. Misalnya apa sih yang kurang dari kalian dan menurut mereka itu berguna, nggak apa-apa, dengerin aja. Cuma kalau memang nggak masuk akal, terus kayak cuma bikin kalian down, jadi kalian harus bisa bedain gitu loh, mana yang memang bermanfaat, masukan yang bermanfaat, sama yang cuma bisa bikin kalian down gitu. Itu aja sih sebenarnya, diimprove terus, lama-lama bisa gitu. Karena kan dari masukan-masukan itu harusnya udah tahu ya, kira-kira kekurangannya itu apa. Harusnya bisa sih gitu. Oke, tadi kayak ada pertanyaan satu lagi, Sylvia. Prayenda kalau nggak salah. Cukup panjang pertanyaannya. Oke. Aku bacain ya yang Boleh. usia saya 26 tahun dan baru lulus. Kuliah molor banget karena nyambi kerja. Pekerjaan selama 3 tahun terakhir, saya ada di bidang yang bermacam-macam, namun tidak berhubungan dengan jurusan kuliah saya. Saya bingung bagaimana membuat diri saya stand out, karena saya minim hard skill, sedangkan soft skill yang menurut saya sangat relatif untuk dicantumkan. Mohon sarannya ya, Kak. Terima kasih. Oke. Usianya sama ya kita ya, 26 ya. Jadi gini, mungkin karena memang fokus kerja, aku pernah juga sih ngerasain gitu ya, kayak Prayenda mungkin kerja sama kuliah. Nah, kadang waktu kerja sama kuliah tuh, karena kerja sama kuliah, jadi kayak profesi yang dialamin tuh kayak, profesi yang dilalui kadang kayak, ya udahlah terima aja. Aku punya teman banyak juga ya, kayak dia kayak kerja apa aja nggak apa-apa, yang penting kan buat kuliah. Akhirnya kayak nggak tahu kan bener-bener kayak skill aku nih apa, karena udah macem-macem tuh kerjanya, pernah ini, pernah itu. Nah, menurutku biar stand out, memang antara soft skill sama hard skill itu penting banget kita punya. Kalau misalnya Mas Prayenda udah punya soft skill, menurut aku bersyukur gitu, karena soft skill itu malah justru yang number one sih menurutku loh ya. Karena hard skill itu gampang dipelajarin, tinggal ikut course, tinggal ikut pelatihan, terus tinggal dipelajarin lagi aja lah, intinya bisa gitu. Walaupun mungkin nggak punya basic basic kuliah di bidang itu misalnya, itu bisa. Daripada soft skill, kalau soft skill tuh benar-benar teman-teman harus learning by doing ya, karena kayak di kampus itu juga nggak banyak yang ngajarin tentang soft skill. Contoh, gimana cara kamu jadi leader, itu kan nggak banyak yang ngajarin. Gimana caranya kita bersikap kooperatif ke perusahaan, terus terlihat profesional, terus bisa memilah nih urusan profesional sama enggak. Itu kan contoh-contoh soft skill yang menurutku nggak gampang. Terus kayak creativity, itu juga, terus critical thinking juga. Nah, jadi kalau misalnya masalahnya hanya hard skill, harusnya bisa lebih mudah, Mas. Mas tinggal pikirin aja dulu, explore, kira-kira dari sebanyak itu yang pernah aku lalui itu mana sih yang bikin aku enjoy, yang bikin aku nyaman, tapi juga berpotensi jadi profesi yang menghasilkan. Jadi nggak cuma passion aja intinya, tapi juga harus imbang gitu. Dia bisa ngasilin entah money atau mungkin value yang besar, tapi juga Mas nyaman dan enjoy, itu di-explore dulu saranku ya. Kedua, langsung di breakdown aja kira-kira skill apa yang dibutuhkan, hard skill. Hard skill apa kan udah ketahuan nih, misalnya ini nih, ya udah tinggal dicari course atau mungkin peluang-peluang yang bisa diambil buat mendalami hard skill-nya itu. Udah sih. Jadi tetap harus explore memang dan harus dipilih gitu salah satu. Jadi nggak bisa kalau kita jadi generalis terus ya. Aku juga kadang gitu sih Mas, kayak ngerasa aduh aku kok terlalu generalis ya. Kayak aku bisa bisnis, kadang bisa nulis, kadang bisa markom gitu kan. Tapi kayak aku harus milih gitu. Aku sebagai founder, oke, sekarang tuh apa sih yang mau aku dalamin? Aku kayaknya dalamin business development aja deh, karena kan aku kan bikin bisnisku sendiri. Nah, akhirnya aku milih itu gitu. Walaupun mungkin ilmuku yang markom, ilmuku yang copywriting tetap berguna sampai sekarang gitu. Oke? Thank you, Mas. Ditanya. Oke, jadi Ini kayak ada terakhir ya. Oke? ya. Dari Koirul Ihsan, bagaimana ya Kak bingung nentuin mau kerja di mana yang sesuai kemampuan kita? Oke, ini lebih ke ini ya, kantornya ya, apa perusahaan ya berarti ya, bukan profesinya kan. Nentuin mau kerja di mana. Nentuin mau kerja di mana sebenarnya nggak usah terlalu dipikirin menurutku. Yang dipikirin adalah mau jadi apa, itu aja sih. Profesi apa yang Koirul suka gitu. Misalnya mau jadi apa ya, mau jadi data scientist dia misalnya, susah data scientist gitu. Kan perusahaannya kan nggak banyak tuh data scientist, mau kerja di mana ya data scientist ya. Tapi paling nggak kamu udah tahu mau jadi apa, nanti tinggal dieksplor aja profesi-profesi itu tuh yang ada di perusahaan mana aja. Oh, perusahaan
BUMN atau mungkin startup atau mungkin agensi atau mungkin PNS, itu baru bisa dieksplor. Jadi kalau pertanyaannya bingung mau kerja di mana, coba tanya lagi nih, mau jadi apa? Itu dulu sih. Kalau udah tahu, gampang eksplor perusahaannya gitu. Dan mau mulai di mana aja tuh nggak masalah. Mau dari perusahaan kecil dulu nggak masalah. Yang penting tahu mau jadi apa dulu. Oke? Terus lanjut ya. Iya, dari Pascal, izin bertanya lagi untuk switch career berdasarkan dari pengalaman tadi, bagaimana bisa bersaing dengan yang sudah memiliki pengetahuan di bidangnya? Apakah kita bisa membuat portofolio berkaitan dengan bidangnya? Oke, kalau aku switch karirnya kan bisnis. Jadi kayak nggak terlalu kompetitornya bukan ke personal lagi ya kalau bisnisnya, tapi lebih ke bisnis tuh bisnis kan gitu kan. Kayak oh yaudah kalau aku jadi founder bersaingnya berarti antara Jobhan dengan yang lain gitu kan. Nah, tapi itu bukan experience aku kan. Kalau yang di bidang gimana cara bersaing secara personal gitu. Cuma aku punya experience dari teman aku, dia tuh bener-bener switch karir, yang dia lakuin adalah awal-awal memang susah ya, kayak dia bersaing dengan orang-orangnya udah paham dan segala macem gitu. Ya portfolio sih sebenarnya number one tuh, gimana cara kita building portfolio itu tadi gitu, dan gimana caranya cari project sebanyak-banyaknya yang bisa menjelaskan kalau kamu benar-benar bisa skill itu aja sebenarnya poin untuk bersaing dengan kompetitor. Makin banyak portfolio makin bagus, karena kan ya udah sangat-sangat menjelaskan, jadi orang udah nggak akan lihat lagi latar belakangmu apa atau mungkin profesi lamamu apa, mereka udah langsung fokus ke situ. Oke, bisa next ya. Thank you Mas sudah tanya. Oke. Udah ya berarti ya nih pertanyaannya. Cuma fokus kuliah. Dari Kak Clara juga ada pertanyaan. Gimana kalau misalnya cuma lulusan SMA, tapi cara buat lebih stand out gimana ya gitu? Cuma lulusan SMA, wah sama banget kayak aku 6 tahun yang lalu gitu. Tapi emang nggak bisa dipungkiri kita tetap harus, kita punya rasa minder tuh udah pasti. Jadi kayak diproses aja sih feel itu nggak bisa ditolak kayak aku nggak boleh nih nggak pede karena memang aku harus stand out dan segala macam. Jadi menurutku nggak apa-apa kayak kita mengakui ya kayak kerendahan hati lah ya. Lulusan SMA dan segala macam, cuma jangan putus asa gitu loh. Dalam arti masih banyak banget yang bisa dilakuin walaupun lulusan SMA. Aku tuh juga gitu kayak minder. Bahkan ikut organisasi kan diumumin tuh dari kampus semua ada yang ITB, ITS, UNER gitu kan. Aku SMA aku yang ditulis gitu kan. Itu kayak waduh malu banget gitu waktu itu. Cuma kayak ya udah yang penting aku coba gitu. Tapi memang akan selalu ada orang-orang yang kayak memandang sebelah mata kayak kamu masih SMA, kamu belum kuliah dan segala macam. Itu pasti ada. Cuma biarin aja dan apa ya, yang penting coba terus aja sih menurutku dan nggak perlu berputus asa gitu. Cuma mungkin kalau saran dari aku nih, kuliah tetap penting karena sebenarnya kuliah itu selain membuat kita semakin dipercaya, terus semakin bisa dapat banyak opportunity, itu juga sebagai landasan teman-teman tuh punya teori atau mungkin fundamental secara tadi ya ilmu pengetahuan dan segala macam gitu. Jadi tetap penting kuliah. Mungkin kalau ada punya kesempatan cari beasiswa atau mungkin kayak tadi Mas itu bisa kerja sama kuliah, ambil aja gitu. Karena aku dulu juga berpikir ya tetap harus kuliah sih apapun kondisinya gitu. Walaupun mungkin harus berdarah-darah dulu kerja sambil kuliah, cuma memang seperti itu ya, karena untuk meningkatkan karir teman-teman juga gitu. Dan jangan sampai terlena juga nih kerja terus tapi kuliahnya lupa gitu kan. Karena makin lama kuliah juga teman-teman nanti malah makin lama. Kalau udah selesai kuliah kan enak tuh, maksimalin karirnya juga bisa lebih maksimal gitu. Cuma di fase gap year atau mungkin belum kuliah itu, apalagi kalau belum ada plan kuliah gitu, itu pasti bakal ada gejolak-gejolak gini. Nggak menurut aku kemungkinan kok untuk dapat banyak pekerjaan. Aku juga udah ngalamin gitu, gimana portfolio bisa bantu aku tanpa ijazah. Cuma dengan ada kuliah, teman-teman makin oke dari sisi fundamental, teori dan segala macam. Itu ya, oke? Thank you. Ini ada waktu lagi, ini kayak satu lagi nambah. Ya satu lagi yang terakhir dari Lili Agustianto. Kak izin bertanya lagi, gimana Kak cara melakukan evaluasi dari kegagalan ketika melamar kerja? Di mana rasanya sudah melakukan hal terbaik dan semaksimal dalam proses seleksi melamar kerja? Oke, ini benar-benar saya basic aja sih, kayak teman-teman tuh kan pasti kecewa tuh pasti. Pertama kecewa. Cuma maksudnya apa kita kecewa terus kan
nggak mungkin ya kalau kita memproses itu kan ada perasaan kecewa, tapi kayak kita harus bangkit kan, kita harus ngelakuin apa nih biar nggak kayak gini lagi nih, oh biar aku nggak diremehin, biar aku nggak ditolak. Nah caranya ya dengan evaluasi tadi, cari tahu kesalahannya di mana. Kalau kamu syukur-syukur punya kesempatan untuk bertanya ke orang yang nolak, kayak kenapa sih aku ditolak? Kalau dibalas tuh syukur banget. Cuma kemungkinan dibalas biasanya lebih dikit dan kemungkinan nggak dibalas kebanyakan ya. Cuma kalau bisa punya kesempatan nanya itu nanya aja. Atau kalian memproses sendiri. Kalau aku kadang kalau nggak mau nanya, aku proses sendiri. Kira-kira aku nggak keterima kenapa sih? Coba di riset sendiri. Ya kadang mungkin kita tuh sukanya apa ya, sebagai manusia kayak menolak, enggak aku udah bagus gitu loh. Kok kayaknya nggak mungkin ya aku ditolak karena itu gitu. Nah itu sih yang menurutku kayak kita harus open mind menurutku ya. Open mind, berpikir dari perspektifnya mereka gitu. Jadi nggak hanya perspektif kita. Nanti di situ biasanya bakal ketemu kok kayak apa sih kekurangannya dan segala macam dan bisa dibuat evaluasi. Tapi nggak, tadi yang nomor 1 ya aku balikin lagi, perasaan kecewa tuh nggak apa-apa, itu wajar. Tapi habis kecewa, nah itu yang harus teman-teman coba lebih effort lah untuk tahu apa yang kira-kira bisa bikin kalian improve. Oke? Thank you teman-teman, senang banget banyak yang nanya, seru banget. Oke, teman-teman, dengan selesainya sesi Q&A, maka webinar masterclass hari ini sudah selesai. Nah, sebagai penutup dari sesi Q&A, aku persilakan dari Kak Cynthia untuk menyampaikan pesan atau motivasi kepada teman-teman peserta hari ini. Oke, aku closing statement ya teman-teman ya. Tadi kayak closing statementku juga ada belum aku sampaikan secara ini. Jadi teman-teman maksudnya tetap semangat aja. Ya tadi aku udah bilang berkali-kali trial error, terus yang terakhir evaluation tadi itu kalau misalnya teman-teman ada kurang atau apa, nggak perlu patah semangat. Nggak apa-apa sebenarnya sedih atau mungkin kecewa dan segala macam, itu udah kayak apa sih, udah benar-benar formula kehidupan ya. Kayak formulanya emang gitu, kita harus sedih, harus kecewa, dan itu juga pasti bakal seneng gitu. Nah intinya jangan pernah nyerah. Terus dalam kita building karir, itu intinya teman-teman itu nggak bisa yang namanya instan teman-teman. Kayak aku 7 tahun sekarang tuh kan posisiku baru middle ya. Aku belum ini yang ke senior gitu, belum, mungkin baru tengah-tengah lah. Cuma mungkin ada experience yang bisa aku bagiin ke teman-teman juga gitu. Nah intinya seperti itu, trial error terus teman-teman juga menikmati prosesnya, paham kalau ternyata proses itu nggak mudah gitu. Kayak banyak banget yang harus dilaluin. Itu aja sih teman-teman. Terus lakuin aja hal-hal yang memang menurut kalian oke dan bisa bikin kalian tuh di notice maupun stand out tadi, yakin aja gitu. Itu aja, terima kasih. Happy weekend juga teman-teman. Thank you banget udah join sore hari ini. Sukses, good luck.